Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, perkenalkan nama saya Risma Cianing Larasati dari Prodi Ilmu Pemerintahan kelas D2. Saya di sini akan menjelaskan tentang pengaruh sistem pemerintahan Indonesia terhadap bentuk pemerintahan Indonesia. Sebelumnya, saya di sini akan menjelaskan tentang apa sistem pemerintahan yang dianut oleh Indonesia. Indonesia menganut sistem pemerintahan presidensial, di mana presiden di sini sebagai lembaga eksekutif memegang kekuasaan tertinggi. Presiden di sini diawasi oleh lembaga legislatif, yaitu DPR dan DPD. Presiden di sini dipilih langsung oleh masyarakat lewat pemilihan umum atau pemilu. Presiden dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh menteri-menterinya. Setelah itu, saya akan menjelaskan tentang apa bentuk pemerintahan Indonesia. Bentuk pemerintahan Indonesia adalah demokrasi Pancasila, di mana sesuai dengan sila keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Nah, permusyawaratan perwakilan ini untuk mencapai musyawarah mufakat, yaitu kalau demokrasi itu pengertiannya sendiri itu semua warga negara itu memiliki hak yang setara dalam mengambil keputusan berdasarkan asas kekeluargaan dan musyawarah mufakat. Nah, ciri-cirinya demokrasi Pancasila yaitu yang satu, menyelenggarakan pemerintah sesuai dengan konstitusi Indonesia itu Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, dilakukannya kegiatan pemilu, ya seperti sistem presidensial ini memilih presiden dipilih langsung oleh masyarakat lewat pemilu. Dan yang ketiga, ciri-cirinya menjunjung tinggi hak asasi manusia, ya Tuhan. Maaf guys, sorry. Terus yang ketiga, kelihatan, yaitu menjunjung tinggi hak asasi manusia dan melindungi hak masyarakat mayoritas maksud saya. Selanjutnya saya akan menjelaskan apa pengaruh dari sistem pemerintahan Indonesia presidensial ini terhadap demokrasi. Pengaruhnya itu ada dua, positif sama negatif. Lah, positifnya ini yang pertama, warga berhak menyatakan pendapat tanpa adanya ancaman dari penguasa, sesuai dengan bentuk pemerintahan Indonesia yaitu demokrasi. Jadi semua warga negara berhak menyatakan pendapatnya tanpa adanya ancaman dari pengawas. Kayak ciri-cirinya demokrasi tadi, yang ketiga itu menjunjung tinggi hak asasi manusia dan melindungi hak masyarakat. Jadi masyarakat bebas menyatakan pendapatnya, itu positifnya. Terus yang kedua, positifnya bebas membentuk perkumpulan atau organisasi kayak parpol atau kelompok kepentingan untuk mewujudkan demokrasi. Mereka berkumpul menyampaikan pendapatnya dari kelompok kepentingan ini harus sama ya, kalau beda-beda namanya bukan kelompok kepentingan. Tanpa adanya intervensi dari pemerintah. Terus yang ketiga, dampak positifnya, masa jabatan lembaga eksekutif lebih pasti dengan adanya jangka waktu. Jadi kalau misalnya presiden di Indonesia kan jangka waktunya itu 5 tahun.
Dengan kekuasaan presidensial selama 5 tahun ini mencegah adanya kekuasaan secara mutlak seperti contohnya kayak waktu di Orde Baru itu Soeharto itu menimbulkan kekuasaan yang otonom atau sewenang-wenang. Kekuasaan yang otonom ini dapat mengakibatkan rusaknya demokrasi. Jadi sistem presidensial ini juga saling berhubungan sama sistem sama bentuk pemerintahan Indonesia yang demokrasi ini. Lalu saya akan menjelaskan tentang dampak negatif dari pengaruh sistem presidensial terhadap demokrasi. Yang pertama, pengawasan rakyat terhadap pemerintahan lemah. Karena Indonesia ini menganut demokrasi tidak langsung, sehingga demokrasi tidak langsung ini maksudnya itu DPR demokrasi tidak langsung itu DPR di sini itu bertugas sebagai menyampaikan suara rakyat yang dimusyawarahkan bersama presiden. Oleh karena itu rakyat di sini tuh cuma bisa menyuarakan pendapatnya tanpa ikut bermusyawarah. Kalau misalnya demokrasi langsung itu kayak terjadi yang di Yunani, waktu ingin membuat kebijakan masyarakatnya itu diundang. Kalau misalnya di Indonesia rapat paripurna ya, kalau di Yunani nggak tahu ya, itu diundang ke rapat paripurnanya untuk bersama-sama memusyawarahkan kebijakan yang akan dibuat. Terus dampak negatifnya kedua itu membuat kebijakan ini tuh lama dan bertele-tele gitu. Soalnya kan yang tadi ini harus dimusyawarahkan bersama DPR dan presiden. Ini tuh memakan waktu yang lama. Karena kan ada perbedaan pendapat antara legislatif dan eksekutif. Kalau misalnya membuat RUU itu kan harus lewat rapat paripurna lah. Waktu rapat paripurna ini kalau misalnya ditolak, nah kalau ditolak ini karena perbedaan pendapat dan tidak sesuai. Kalau misalnya ditolak itu dapat diajukan lagi oleh penerus DPR yang tahun berikutnya. Perbedaan pendapat antara legislatif dan eksekutif dapat menghasilkan keputusan yang tidak tegas dan tepat sasaran, yaitu dampak negatifnya dari presidensial terhadap demokrasi. Nah, kesimpulannya di sini sistem pemerintahan presidensial terhadap demokrasi itu memiliki dampak positif sama negatifnya. Dampak positifnya itu cenderung lebih banyak ya, soalnya mereka sangatlah berhubungan dan cenderung sama dari sejarahnya Indonesia, yaitu pembentukan Pancasila tersebut. Karena di sini rakyat memegang kekuasaan yang tertinggi untuk menyelenggarakan pemerintahan seperti pemilu. Rakyat memiliki suara atau hak untuk menyuarakan suaranya dalam pemilu tersebut. Kebijakan pemerintahan berdasarkan dari surat dibuatkan oleh presiden. Kita sebagai rakyat harus berpartisipasi. Di sini kita juga harus kayak saya juga, kalau misalnya di atas 17 tahun itu harus nyoblos lewat pemilu. Karena rakyat di sini memiliki andil dalam membuat keputusan. Setiap warga memiliki hak untuk memilih, menyuarakan, dan menyatakan pendapatnya. Kalau bisa jangan golput. Terima kasih. Ya. Don't forget to like, comment, and subscribe.